Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqillah wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin Bapak Ibu, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa datang di halaman ini. Ini MBS, ngapunten. Saya tadi datang ke sini juga masih tanda tanya. Kok tanda tanya terus pundi? Nduki ini mboten enten tiange ya. Langit terus pundi. Jadi saya kan waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah bertemu dengan Pak Pengasuh pondok ini di sebelah baratnya SMP berapa Pak ini kawasan ini untuk memberikan pembekalan kepala-kepala sekolah se-Kabupaten Mojokerto. Nah, itu setelah pulang diberi tugas baru. Pak, ngapunten sageden MBS. Anopo niki kempalan kali bapak-bapak, ibu-ibu. Jam pinten jam gangsal. Langsung sekarang dosa paling akhir kan. Kulong bayangaken, kulong bukakan Google Map niku. Mriki rusak jam setengah perjalanane saking Bio Kulon. Milane sadurunge subuh wis siap-siap berangkat. Alhamdulillah. Iya, pas subuh siap-siap berangkat kula niki. Ana niku keadaan subuh ngene. Akhirnya kok ada azan subuh terus langsung sholat berangkat. Nyampe mriki nang kok sepi ngoten iki terus pun sios to mboten. Alhamdulillah. Ternyata tradisi ini kudu wonten niku rumiyin nggih, dibacakan Al-Qur'an rumiyin nembe dugi ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Lah, saya perhatikan ini bapak-bapak ini usianya sepiruan ini gitu. Sing enom-enom mboten blas niki. Kathah nggih kan mriku mboten ketinggal wajah-wajah ini. Ya ini masih muda semua. Jadi sekarang ada kategori usia 60 itu masih kategori usia muda. Ya, jadi yang 70 setengah. Ini muda, berarti si pemuda sedaya. Nah, ibu-ibunya juga gitu saya lihat ini, alhamdulillah luar biasa nih, luar biasa. Ibu-ibu, ini wajah-wajah muda sedaya. Kan belum usia 70 toh Bu? Dereng, alhamdulillah berarti masih muda. Alhamdulillah. Kalau ini terus tentang mawon, nanti ngomong apa? Bagi wau pun aten tausiah saking santriwati. Terus pesen nih panitia kok dukur temai ya, membekali generasi muslim era industri 5.0. Waduh, dukur banget. Mari ngoten kula mriki niki pas napa mboten diomong kaya ngene.
bakti. Ini kan berarti panitia mengharapkan jenengan ini masih menjadi generasi muda. Luar biasa. Niki kita kalau nuruti temai sing pesen apa lihat situasi mawon nggih. Kaya kan. Tapi mirip-mirip titik-titik ngoten nggih. Niki tema itu untuk kuliah di kampus. Terus kalangan high class ngoten niku lho, bisa besok. Ngomong nopo. Ngapunten dengan kata. Ya. Era industri ya, titik 5 itu sik urip apa enggak? Kan ngoten ya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya ini sehari-hari itu ya dados guru. Dados guru. Gurune anak-anak, nggih gurune anake tiyang lintu. Niki. Kula dan Sida ini sejak 91 ngantos sakniki. Nah, dados sampun ngalami berbagai macam kondisi, mulai dereng ada gedung sampai gedunge kathah, sampai saged tumbas Geraha Sida sebelah jenengan kan. Nggih. Nah niku pun nate mriku. Ono sing sampun entek dereng. Nggih disambangi lah mriku. Kan lumayan itu ya. Sambangi cek rame ya. Malah ten sinedi sing Mojokerto nek kuliah gak usah ten kampus Sida Pak, ten Geraha Sida mawon. Bayar piro? Lajeng mulai tahun 2018 16 kula ditarik ten Uminsa. Dadi sakniki kali Sida kali Uminsa. Kula nggih pengurus wilayah Jawa Timur. Bagian majelis Didasmen ya, Didasmen sejak 2005 ngantos sakniki. Lah kok pirang puluh tahun akeh semerep mriki kok ya saking kebarusi kula niki. Pinten tahun 2005 sampai 2023 nembe sakniki kula mriki. Padahal Jawa Timur itu wilayah luas ya. Jadi lembaga pendidikannya ada 1350-1350-an termasuk mriki. Tapi kaya mboten lebet MBS mergi pondok pesantren. Tapi baru kali ini masuk. Alhamdulillah saya diberi rahmat oleh Allah dan bisa dipertemukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang orang tua sudah tentu punya harapan yang besar untuk bisa menciptakan generasi yang lebih bagus. Seperti yang difirmankan oleh Allah tadi, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqillah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu semua takut meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang lemah. Takut nih. Kenapa kita harus takut? Karena generasi itu nanti yang akan menggantikan kita, posisi kita. Termasuk generasi inilah nanti yang menjadikan investasi kita ketika nanti kita sudah meninggal. Makanya kita harus takut. Tidak ada orang tua yang tidak takut. Semua orang tua itu takut kalau anak-anaknya itu menjadi anak yang tidak bagus. Makanya orang tua selalu mempersiapkan anaknya dengan sungguh-sungguh, dengan berbagai macam cara. Yang sudah tentu cara yang ditempuh itu sesuai dengan situasi dan kondisi waktu itu. Tapi diharapkan anak ini bisa hidup lebih bagus pada masa mendatang sehingga kondisinya berbeda. Karena itu sebagai orang tua harus mempersiapkan bagaimana generasi yang terbagus itu
tidak untuk masa ini tapi untuk masa depan. Rasulullah SAW sendiri kan sudah berwasiat, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan zamannya. Karena zamanmu saat sekarang itu berbeda dengan zamannya anak, maka harus dipersiapkan secara matang untuk ke depan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan saat sekarang, ini ben panitia yo niku senang didik terus sampai akan sesuai dengan temanya. Saat sekarang ini adalah masa yang disebut dengan era industri 4.0. Opo 4.0 itu? Ya 4G. Ini nyaut ini berarti luar biasa, bapak-bapak iso nyaut 4G. Jadi era digital, semua menggunakan digital, teknologi digital. Pabrik sudah menggunakan digital juga. Kalau dulu pabrik mesinnya itu konvensional, ada mesinnya, ada orang, jumlahnya sama. Sekarang enggak, mesinnya banyak tapi orangnya sedikit, hanya sebagai seorang pengendali, sehingga yang terjadi kemudian PHK besar-besaran. Mau ketok kadang sing di PHK ngoten niku, karena sampun diganti dengan teknologi digital. Klik mlaku dhewe, nggawe sepatu awalnya mlebu kulit ya, mesti klik keluar itu sepatu dhewe. Nek biyen mboten nggih. Ya, luar biasa. Sing dereng digital itu pertanian nggih. Dereng nggih. Coba enten mboten kan lumayan nggih. Pertanian luar biasa. Kok maneh tanah luas Mojokerto. Iso panen luar biasa. Jenenge ibu-ibu iso tuku sembarang iku. Iso umroh haji bolak-balik. Karena dikelola secara manual nggih mboten asal produksi ikan melimpah. Luar biasa, serba digital. Ibu-ibu masak nggih ngangge digital nggih, sampun nggih. Lah, terus pundi gak digital? Masih mboten digital temenan, tapi sakniki lho. Masak, terus cooker, klik. Ngenteni setengah jam nggih, Bu. Mboten ngantos kadang-kadang ya, setengah jam. Nah, klik masuk. Saged umbah-umbah. Umbah-umbah iki wonten mesin klik. Mugi dhewe. Kan ngoten. Manten-manten nonton TV ya Bu nggih. Iya. Jadi dalam satu waktu bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Mulai masak, ya, kemudian nyuci, nonton TV, bahkan bisnis. Nggih. Dodolan online. Shopee. Nah, ngoten nggih. Sampai bapak itu iku mboten semerep teko apa enggak eling Shopee tok. Sapa sing pesen sapa sing bapak mboten sawok belas. Ibu-ibu luar biasa. Itu era sekarang. Semuanya serba instan, cepat, efisien dan efektif. Nah, dalam teknologi informasi dan komunikasi memunculkan era namanya era globalisasi. Bisa mengkoneksikan semua elemen masyarakat. Teknologi itu bisa mengkomunikasikan berbagai macam orang. Tidak hanya kawasan Kutorejo, tapi bisa seluruh dunia. Bermiliar-miliar orang bisa berkoneksi, berhubungan. Biasa ibu-ibu rumiyin, ini mau kepengen ngobrol, mesti kan dan sebelah dia ngobrol-ngobrol. Yo wis mari masak, ya wis. Kan gak repot kan? Ayo ini ngobrol-ngobrol. Nah, biasa ibu-ibu ngoten nggih. Nggih, Bu nggih.
Bapak-bapak ngoten nah. Boten mosok bapak-bapak ngoten nang sawah nggih. Nang sawah beda. Beda atau ngopi ten warung kan ngoten nggih. Nah, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang diobrol ya boten penting. Mbok gak mari-mari. Mari terus makan lagi saya makan. Padahal makan ya otomatis gak usah disabangi. Ternyata kok nonton film. Wah, luar biasa. Ya. Dan ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi maupun politik. Teknologi bisa mempengaruhi merubah kehidupan manusia dalam hal sosialnya, dalam hal ekonomi maupun politiknya. Kok bisa Pak? Ini realisasi sosial, ya. Kalau dulu kita mau bertemu dengan tetangga harus bertemu langsung, sekarang cukup melalui WA. Bahkan komunikasi ini tidak sekedar sak kecamatan, bisa sedunia. Akhirnya apa yang terjadi? Mengenal berbagai macam. Ibu-ibu akhirnya mengenal berbagai macam, namanya bedak macam-macam bukit. Saat ini bedak yang terkini nopo? MS. Bapak-bapak semerah. Lebih cerdas ibu-ibu timbangane bapak-bapak Pak. Masalahnya teniku. Glowing. Bukan glowing kok? Glowing. Sehingga sampai nek tingali ibu-ibu. Biasa rumitan usem ngono kan. Saat ini ku mengkilat sedoyo. Kena cahaya. Ini ku mau. Sehingga sampai ada istilah ingin cantik kok diedit, ya dirawat. Melalui glowing tadi. Bapak-bapak mesti semerep itu. Pokoknya butuh duit. Sehingga bapak ibu bapak itu terutama bapak ini biasanya kan ini kok belajar kok bolak-balik entek terus oh bu. Biasanya bapak ini wingi 1 juta saulan cukup saiki 5 juta kok kurang. Gawe apa ae? Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Sampai 5 juta Pak. Boten ngantos sih. Lho saono lah gak usah ngitung ya orang itu ya. Sampai di situ. Jadi pola hidupnya menjadi berubah perilakunya. Ya, perilakunya berubah. Ya, perilakunya berubah. Ya, ini. Dalam soal ekonomi juga berubah. Bisnisnya sudah berubah. Kalau dulu jualan seperti ini itu masih ada. Sekarang cukup pakai online. Sehingga Bapak Ibu kalau sampai lihat perusahaan yang mal-mal yang besar-besar itu sekarang sudah tutup semua Pak. Tutup semua kan. Giant itu dulu tuh rajanya, sekarang hilang sedoyo. Kalah kali sing keliling-keliling itu. Kalah kali ibu-ibu, bisnis langsung menawarkan melalui online. Laris, harganya murah. Dikirimkan lagi, luar biasa. Dalam soal ekonomi juga sudah berubah. Yang belum berubah itu hanya pertanian saja yang belum berubah. Dalam soal politik ingoten, maling masalah politik ingoten. Sudah berubah. Kalau dulu ingin memperoleh massa datang dari ke rumah, sekarang berubah. Cukup penampilan citra diri. Melalui apa? TV, melalui HP nikus, update status dan cukup itu. Semuanya berubah. Sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Napa malah kalau terus di glowing mau gitu. Wah, ini wah ini luar biasa. Nah, bapak-bapak itu senengani biasa seneng sing ayu. Makanya waktu coblosan pilihan, ini ayu dipilih. Ada sing menang sing ayu. Padahal aslinya duduk ayu, apa mana perilaku nih? Kan nggih.
Ini fenomena-fenomena yang terjadi sehingga sering salah pilih. Karena salah pilih ya bisa efeknya panjang. Nah, era globalisasi itu melahirkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah global brain, pemikiran global. Kalau dulu kita itu mikirnya hanya tonggo diri, sekarang mikirnya lebih luas karena sudah tahu dunia. Amerika itu, Brunei itu begitu, Jepang itu gitu, karena melalui HP tadi, internet gitu. Nah, terus pundi Nek Rumi ini pun mesti kalau ingin ngobrol kan sebatas ini aja, sehingga ilmunya ya sebatas itu, ilmu ini bodoh. Nah saya ini melalui internet, buka HP, ya, akses berbagai macam informasi, sehingga komunikasinya lebih luas. Di rumah dia itu sendiri, ternyata temannya banyak, bisa 1000 teman, ya. Sambil masak buka HP, chattingan dengan teman, entahnya chatting, nopo chatting ibu. Ibu biasanya bapak benar, temannya luar biasa, baik, mikirnya akhirnya global, ya, global itu begitu. Dan mereka yang tidak berpikir global itu nanti akan ketinggalan. Begitu juga oleh lembaga pendidikan saat sekarang, kalau tidak berpikir global, ya ketinggalan zaman. Kayak niki, ya misalnya bangunannya, ini menarik sampai keliling ke tempat yang kan sudah beda kan penampilannya. Coba kalau dibikin seperti itu, seperti mall, wah banyak datang Pak, kan betul. Nah itu di situ pemikirannya global. Yang kedua, tumbuh kesadaran kolektif. Kalau dulu orang bisa menyatakan saya bisa hidup sendiri, sekarang nggak bisa. Butuh orang lain. Terus sampai petani mawon bisa niki, garap sapi, butuh rabuk, itu saking pundi. Itu sih. Kan ada berhubungan dengan operasi kan. Bukan asal langsung tumbas kan. Terus saat ini kita setor kakao gini, kelompok petani ngoten. Kok betul beras ini? Kok betul ngoten di daerah ini petani. Oh saya betul. Ada betul nyaut ini. Industri ya sapi. Ya petani ini pun ngoten begini. Telas doyo. Oh, ngoten ya, itu sampai di beberapa daerah ini ku sampai ngoten Pak. Jadi untuk membeli rabu aja nggak bisa Pak, sendiri ke toko itu Pak. Harus melalui kelompok petani. Nah, kelompok petani harus punya kakak. Nah, nanti yang menyalurkan kelompok petani itu dari koperasi. Koperasi itu dari penyalur. Baru nanti ke perusahaan dan jadi tidak bisa sehingga harganya jauh lebih itu di situ. Tidak bisa hidup sendiri. Ya. Kita butuh apa-apa butuh orang lain sehingga tumbuhlah kesadaran kolektif. Bilangnya jenengan itu nek produk kedah beda-beda pun sami. Mosok griya niki dodolan kerupuk, sebelah ngoten nggih kerupuk yo gak iku. Yo dirubah. Ini dodolan kerupuk, produksi kerupuk, mari ngoten wonten produksi napa? Emping, mari ngoten makanan apa malih, macam-macam ngoten lho. Sehingga nanti semua kebutuhan bisa dipenuhi cukup satu desa. Nah, itu sekarang sudah mulai begitu. Harganya lebih terjangkau. Yang ketiga adalah bangkitnya jaringan. Jaringan, dan namanya jaringan itu nopo nggih? Oh, istilah ini bosok ini kok angel banget ya. Jaringan itu nggih alur-alur itu. Jadi menghubungi kemana itu jaringan. Rantai-rantai kehidupan. Nah, jaringan. Sampai ini di perusahaan, gak iso langsung, harus melalui orang lain. Itu namanya jaringan. Masalah politik ini ngoten, ini mboten gak ada jaringan, mboten saged.
calon langsung nang desa gak iso. Kudu mendekati siapa tokoh desa itu. Ini masyarakatnya religius berarti Pak Yai. Nah, ngomong apa Yai itu jaringan. Nah, Pak Yai baru ngomong ke santri. Nah, sehingga ini ninggalin nopo-nopo. Boten saya kesana langsung ke santri. Kedateng Pak Yai. Itu namanya jaringan. Sampai kali ngoten nggih. Nah, jaringan. Itu namanya jaringan. Butuh jaringan. Yang keempat adalah melimpahnya informasi. Semua informasi sekarang itu bisa diakses. Informasi yang baik maupun informasi yang buruk itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun berada. Ini rumiyin paling-paling nonton TV, dipateni silang. Saat ini masing-masing nggak ada HP. Sampai nyetok berbundi. Napa malih jenengan sedaya ini pasti ya kaya jenengan nggak ada habis sedaya iki. Lah, nyetoke ya apa? Kan boten saged. Sehingga informasi itu melimpah. Melimpah. Kalau dulu sulit mencari informasi, bahkan mencari informasi tentang ustadz, tapi ini gampil. Belajar tidak harus ke ustadz, cukup buka internet nih. Betul. Temanya tentang apa? Itu saja. Ibu-ibu senengane masakan, gak usah tuku resep, larangan, buka internet klik. Oh, masakan apa wae? Made in China, Jepang apa? Ono kabeh, langsung praktek. Informasi melimpah. Kepengen hoi, ayo klik, betul ya. Semuanya bisa diperoleh dengan kondisi. Itu era saat sekarang. Efisiensi dan efektivitas terkait dengan informasi, komunikasi dan sebagainya. Dampak negatifnya apa Bapak Ibu? Dampak negatifnya itu ada yang disebut dengan penyakit FOMO. FOMO itu apa? FOMO itu gampalnya. FOMO itu tiang yang merasa takut tertinggal. Takut tertinggal karena tidak mengikuti tren. Jadi takut. Ini biasanya pesantren kan takut kepada Allah. Takut ditinggal bojo. Ini takut anaknya gak itu gak habis takut. Sekarang enggak. Takut untuk tertinggal momen. Hal-hal yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru, takut. Dan ini ditandai dengan apa? Yang pertama, nah, nanti bisa dilihat indikasi kita termasuk orang yang termasuk penyakit FOMO nopo mboten. Orang yang serba takut ketinggalan zaman. Ini zaman suwe, ketinggalan momen, situasi, kegiatan orang lain. Ciri-ciri nopo? Pertama, suka buka HP. Suka buka HP. Sampai turun dulu sebelah itu loh. HP. Sholat itu ngarepe HP. Ngoten nggih. Masak itu lho bawa HP gitu ya. Halo. Semuanya serba HP. Sehingga kalau dulu mau bepergian ya, kalau ada sesuatu yang tertinggal biasa, tapi sekarang kalau yang tertinggal HP itu diulangi balik. Ya duit hilang, duit ketinggalan, gak masalah berangkatnya iso gesek. Tapi ini HP sampai kiri alamat nih. Dari teko pirang kilometer pun balik mana? Selalu ini HP-nya dibuka. Oh mana sih? Buka Shopee. Mana enggak? Orang pesanan enggak? Semuanya begitu. Sampai sholat lo iling HP. Ini tidak hanya anak muda, termasuk orang tua juga begitu Bapak Ibu. Ini sudah penyakit yang kronis. Ciri khas yang kedua adalah lebih peduli media sosial daripada kehidupan yang nyata. Bener gitu?
lebih peduli kehidupan sosial. Aku nggak tuh, macam-macam, hukumannya masalah politik, nyerang kono, nyerang kiri, padahal kalau apa-apa, kok sampai tulang diwangi gelut gara-gara media sosial. Ya. Banyak kasus kejahatan itu juga karena dari media sosial ternyata, hasil penelitian. Ya. Anak-anak, ya, anak-anak sekarang itu juga begitu kan. Bapak Ibu, ini sekarang kan lebih senang efisien dan efektif waktu mendidik anaknya. Banyak sekarang ibu-ibu yang usia muda ketika ngasuh anaknya itu tidak diasuh sendiri, tapi diasuh oleh HP, dicekeli HP. Bener kok nangis saya cekeli HP. Terus kemarin terus kena Ipin dan Upin. Akhirnya anak ini, ya karena yang diserap itu sehari yang ngomong ya Ipin Upin, nggak kenal sama ayahnya, nggak kenal sama ibunya, nggak kenal sama tetangganya. Dan hasil penelitian di Playgroup Bapak, itu menunjukkan anak-anak itu ketika masuk di Playgroup, terutama di daerah-daerah perkotaan Pak, dan di Sokoye, Kodoaya, itu tidak bisa ngomong Pak. Gara-gara apa? Setelah diteliti, ternyata memang sehari-harinya anak ini dididik oleh HP, bukan dididik oleh ayahnya atau ibunya. Paling banter dengan pembantu. Sampai seperti apa? Pembantu itu sekolah, kan ya? Ya, pembantu seperti apa? Jadi kalau Suraga ini, tapi besok ada pembantu ya. Gitu aja piyambak kan ngoten nggih. Nah, anak itu perlu pembantu, ibunya ya buka HP dhewe. Mumpung bapaknya kerja. Ngoten Pak, biasa ngoten Pak. Milane nek nunggasaken HP pun kata-kata tunggal mawon. Nggih, tunggal mawon nggih Pak ya. Tunggal mawon. Nah, itu. Jadi ibunya buka HP, anaknya buka HP. Nggak jalan komunikasinya. Ini problem besar. Sedangkan realitas kehidupan dia tidak tahu, tidak peduli. Masih tonggolnya ketubruk ya lalu. Ya. Tidak tahu. Lebih peduli pada media sosial. Ciri-khas yang ketiga adalah dia ingin selalu tahu urusan orang lain. Iya. Ingin urusan orang lain. Pada dalam Islam kan tidak boleh Pak. Ngurusi orang lain, wah dia gak ngurusi kok. Dia sedang apa ya? Saya juga harus bisa. Rasanya akhirnya. Tapi rasanya kalau dulu itu ada tanggal langsung, sekarang melalui WA sama temannya. Yang kelima adalah apa? Yang keempat, alhamdulillah saya itu selalu ingin tahu gosip yang terbaru. Gosip ini apa? Gosok. Iya, digosok apa? Sip. Kalau dulu gosip hanya melalui TV, sekarang bisa melalui YouTube. Kemana-mana bisa. Ini tahu ini apa yang terbaru. Ya. Akibatnya yang kelima Pak, mengeluarkan uang yang berlebih, yang kadang-kadang tidak penting. Lah iya, jenenge tuku lombok iku kan 10.000 sih. Cukup nggih Bu nggih. Aturan nggih. Lah iya ngono kok ngomongin entek 100.000. Karena apa? Yang 90.000 ternyata disimpan untuk kebutuhan yang lain, yang tidak perlu. Itu cenderung begitu. Paketan. Dan yang keenam adalah dia selalu mengatakan ya, sekalipun dia itu tidak ingin untuk melakukan. Ya, ayo Rono, ya, ayo Rono, ya. Jadi semuanya pilih terus. Padahal gak penting, jadi nolak. Sawangan kok gak enak Bu, monggo pengajian, nggih. Ternyata pengajian ini pirang detik, sing suwe ku urusan liya. Mosok pengajian mriki mamateng keliling ten pundi? Taman mana bojo pundi? Mari mulai. Lah ya Bu, sampe dari pengajian nek pirang menit, lah kok pirang sedina kok lagi mulai.
Ya Pak, tidak ketemu konco ya wis lah. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah terkena salah satu ini, berarti sudah kena penyakit namanya FOMO. Karena itu bahaya. Karena itu kita harus membentengi diri. Membentengi diri kita, kemudian anak kita, ini penting. Mana mungkin kita bisa mendidik anak kita kalau diri kita tidak bagus. Makanya katanya Allah kan anfusakum wa ahlikum nar. Didiklah dirimu, setelah itu baru keluarga. Dari apa? Nar itu semua hal yang menjadikan kita masuk neraka. Dididik dulu. Hasibu qabla an tuhasabu. Harus baik dulu, setelah itu baru orang lain. Seperti hanya orang-orang tua kita dulu. Insya Allah orang-orang tua kita itu bagus sekali, pendidikannya nggak tinggi. Dia mendidik dengan ikhlas tentang moral, akhlak dan sebagainya dengan bagus. Tapi dia memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk mendidik yang berhasil itu harus menjadi contoh. Supaya anak kita tidak melakukan seperti ini, ya jangan seperti ini. HP ini sementara disimpan, Bu, loh, Pak, kadung bisnisnya lancar kalau lo nggak apa-apa urusan bisnis, urusan dia ya bilang. Nah, ini. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Dan kita jangan sampai kemudian tidak menjalankan tugas kita sebagai orang tua. Apa tugas orang tua terhadap anak? Bu, Pak, tugas orang tua terhadap anak berarti hak anak terhadap orang tua. Sakit tapi itu. Kenapa itu? Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sekaligus menjadi bekal kita supaya anak kita itu menjadi baik. Apalagi katanya menghadapi era digital tadi. Katanya Rasulullah, hakul waladi alal walidi, yang pertama apa? Ayyusina ismu yaumau, yaitu memberi nama yang terbaik ketika lahir. Ini kewajiban orang tua. Hak anak. Jangan sampai kemudian memberi anak nama anak itu yang tidak bagus. Apalagi sering buka HP, mendengar nama ada jos, ada jus, ada mince, anaknya didengi jus mince. Ya ampun. Iku artine nopo? Nggih. Sakniki kula ning maos nama lari-lari sakniki niku. Kan bohong. Nek rumen kalane Isa Ansori, ngoten tok nggih. Nggih, Isa Ansori. Ini nama pasaran. Kan pundi-pundi wonten. Isa niku napa? Isa ini loh, Isa Almasih Pak sawang ngali. Isa itu bisa satu, bisa itu Ansor penolong. Jadi diharapkan saya itu menjadi orang yang suka menolong kepada orang lain, termasuk sekor ini ya. Ansor. Tapi sekarang hal panjang. Francisco Dabode Abdul Hakim, dicampur-campur ngoten niku artine nopo niku. Karena apa? Nama itu Bapak Ibu, di samping itu labeling, ya, simbol, sebutan, tapi juga di situ terkandung harapan dan doa. Milane nek salah memberi nama ini kudu salah doa. Nggih, buka ayyusina ismi. Yang kedua apa? Wa'adabu, mendidik budi
bekerti, perangai akhlak yang bagus. Lah untuk mendidik perangai yang bagus maka orang tuanya juga harus bagus. Nanti setiap hari anaknya orang tuanya buka HP ini mari ngono ngandani anaknya kalian gawe HP ya nggak bisa bu, ya. Ayo ngaji, buka HP terus, g ngaji bareng. Dari ibu buka HP belum jangan buka HP, nggak bisa pak. Wah tapi harus beri contoh yang terbaik. Wah mendidik budi pekerti. Yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab, mengajari membaca menulis Alkitab Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan, sumber peradaban, sumber kehidupan. Makanya sampai harus paham. Dan ini harus diajarkan kepada anak, dan itu kewajiban orang tua. Sehingga kalau ada anak yang nggak bisa ngaji, itu yang salah orang tuanya, sampai berdosa. Wa yu'allimuhumul kitab. Sehingga mestinya pengajaran Al-Quran, pendidikan itu harus diberikan sejak dini, mulai dari bahkan dalam ilmu psikologi itu menyebutkan sejak dalam kandungan itu dia harus diajari Al-Quran. Melalui apa? Ya ibu ketika sedang mengandung bacalah Al-Quran, jangan malah nyanyi-nyanyi. Nah, kalau itu sering kadang-kadang rumin, sampai kebon-kebon. Jadi gede-gedean salon. Mereka nyetel merinding buru romaku ket. Kemudian jos. Wah kiri tadi apa? Ya mesti ini ngaos. Nek ngandung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an wal Mudan. Alif lam. Bu. Dan ini akan berpengaruh terhadap anaknya. Rata-rata anak-anak yang kemudian sejak kecil hafal itu karena memang ibunya, bapaknya juga begitu. Pak, Bu, dimulai dari bapak ibu dulu. Wa yu'allimuhumul kitab. Bagaimana kalau tidak bisa ngaji? Ya baru diserahkan kepada ustaz-ustazah, termasuk ke pondok pesantren. Ini sedaya pondokno yo gane teng mriki kita. Boten nggih. Pondokno ten pundi? Dan pondok ya enggak nih, grihane. Nggih boten napa tapi saya ulangi kan ya. Niku Pak. Luar biasa. Ya. Wa yu'allimul kitab. Sehingga kalau ada anak enggak bisa ngaji sampai dewasa, sampai tua, ya, itu yang salah berarti orang tua masa lalu. Bapak Ibu, saya ini juga mengelola Madin, TPG. Anak-anak kecil banyak, 150 lebih. Luar biasa, karena ustadz-ustadzanya itu punya keterampilan yang luar biasa, sehingga anaknya itu pintar ngaji, hafal Quran, mulai wong tuane gak iso ngaji blas. Linga, akhirnya ustadz terus pundi kula supados saged ngaji. Nggih sampeyan niku tuwet mawon ten Madin, ditengel kelas piyambak, kelas tiang-tiang sepuh. Sungkan ustadz. Terus terus pundi damel kelompok piyambak ten masjid. Wah, akhirnya sekarang ini kata ten masjid kelompok tiang sepuh-sepuh sing ngaji. Dia mulai alif baka. Kalau rumono alhamdulillah karena dia tak malu dengan anaknya. Ini masih mendingan, kan masih mendingan lebih bagus daripada yang tidak. Makanya bayu alimul kita. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat sampai lali terus. Ya. Ini teniku ciri khas profesor itu lalian. Timur ini sih gak pekerjaan tugas. Yang keempat adalah apa? As-sibahah wa rimaya. Melatih untuk memanah dan berenang. Itu zaman Rasulullah. Kenapa kok memanah dan berenang? Karena memang itu skill utama yang dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu. Dan kalau sekarang apa yang harus dilakukan? Berarti keterampilan-keterampilan yang lain, tidak hanya memanah dan tetapi juga keterampilan termasuk IT, melek huruf ini, Pak.
Berarti tugas orang tua juga ngajari IT loh. Ya, makanya Pak saya harus bisa buka HP, kalau dia kan nggak bisa ngajari anak loh. Tapi ya pun mau tentu ajaran mengajari tentang teknologi. Ini harus anak harus punya. Jadi akhlaknya bagus, ngaji Al-Qur'annya bagus, paham kandungannya, tetapi keterampilan IT-nya juga tinggi. Ini baru. Kalau enggak ya ketinggalan zaman, gaptek. Apalagi nanti dibujuk oleh temennya. Kan banyak sekarang anak yang terjebak karena dibujuk oleh teman. Dia nggak ngerti apa-apa, kan dibujuk. Buka oh ini api, mau api. Gak percaya buka, apa buat awalnya kan ini haram. Mana dibuka terus akhirnya terbilas. Ya, yang terakhir apa? Bisa wujudahu ila adroh, menikahkan ketika sudah ada sudutnya. Bapak Ibu menikahkan. Berarti tugas orang tua yang terakhir itu finalnya sebenarnya itu adalah menikahkan, mencarikan jodoh, terus menikahkan. Nah saat ini buatan turun Pak, boleh dewe, apalagi melalui HP. Orang tua kan bisa menyeleksi gitu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ini tanggung jawab orang tua. Jangan karena memang misalnya sedan, mobil, entah. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Apalagi beda agama, ini penting Bapak Ibu. Dengan alasan multikultural, apa sih multikultural itu? Sekarang kan begitu. Gak bisa Pak. Masalah akidah itu gak bisa. Ini Bapak Ibu harus keras terhadap anak-anak, ya. Karena kita itu sering menghadapi begitu, anak-anak itu maunya itu begini. Apalagi katanya dikembangkan sekarang toleransi, macam-macam itu. Jangan sampai akidah harus kuat. Mencarikan jodoh yang terbaik. Ini kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan. Kalau ini sudah bagus, insya Allah anak ini menjadi anak yang tangguh dan bisa menghadapi semua problem yang ada untuk kehidupan ke depan. Anak yang cerdas saja, pintar saja, tidak menjamin dia sukses untuk kehidupan. Karena dengan cerdas dia bisa merakit teknologi dan sebagainya. Karena imannya nggak kuat, akhlaknya nggak bagus, sehingga teknologi yang dihasilkan itu justru teknologi yang bisa merusak dan menjatuhkan orang lain, bisa bujuki orang lain. Bapak Ibu, ada yang memprediksikan bahwa nanti revolusi industri 5.0 itu nanti dihadapi dengan fenomena-fenomena yang luar biasa. Manusia digantikan oleh mesin, robot kan. Yang menciptakan mesin, robot itu adalah manusia. Berarti bagaimana hasilnya, bentuknya tergantung moral manusia itu. Sehingga bisa jadi ada seseorang membuat mesin menyerang orang lain, ya. Yang orang lain itu juga menciptakan mesin menyerang, sehingga terjadi perang antar buatan manusia. Akhirnya karena ini perang antar buatan manusia kekodokal, akhirnya gelut dewi akhirnya kan. Itu yang terjadi. Jadi kalau dulu perang itu fisik langsung, sekarang perang bisa dengan menggunakan teknologi, dan sekarang sudah mulai terbukti Bapak Ibu. Bikin rodal itu kalau saya itu sekarang ini kirim ke Amerika itu beli. Kita tidak tahu, ya itu kan hampir sama dengan apa Pak? Kenapa itu? Tenun ya, nyantet ya, hampir sama dengan nyantet itu ya. Tapi ini teknologi bisa seperti itu, Bahkan ke depan itu ada yang memprediksikan, misalnya begini, semua yang dialami oleh manusia itu nanti akan dilayani oleh mesin. Mulai dari masaknya, memberi makan, bahkan nyawiti ya, mesin itu diganti gitu. Sampai begitu Pak. Loh, makanya kudu cerdas Pak. Bahkan sudah mulai tren
membuat pasangan suami istri itu dengan jika tak mau nikah itu sudah mulai ada kesuwen. Di Eropa mulai terjadi tidak mau nikah bu, ibu-ibu itu kesuwen ngandung barang gak enak, akhirnya cari suami bikin dari mesin itu, sudah mulai itu begitu. Ya kelemahannya ya nggak bisa reproduksi, akhirnya kan ya berdoa ya Gusti Allah nggak bisa begitu. Itu trennya seperti itu. Nah, makanya semua ini sangat bergantung dari manusia. Apapun kemajuan teknologi yang terjadi itu sangat bergantung dari manusianya. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik putra putri kita itu memiliki kepribadian yang bagus. Dalam hal ini Allah mengajarkan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan teknologi. Ini contoh kecil aja ya. Sampai kan apa? Misalnya surat Al-Baqarah. Ada ayat Inna Allaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna ma la ta'lamu bihadza. Wonten napa? Iku maksudnya apa? Ayat ini mempertegas Allah itu tidak malu-malu untuk membuat perumpamaan makhluk yang kecil. Contohnya apa tadi? Nyamuk, bahkan yang lebih kecil. Nggak malu. Tapi dengan yang kecil itu bisa menimbulkan efek dua hal. Pertama ada yang yakin, ada yang kedua ada yang tidak. Ada orang yang beriman, ada yang tidak. Orang yang beriman, indikasi orang beriman tuh dia yakin bahwa itu buatan Allah dan ada manfaatnya. Sehingga akhirnya dia melakukan penelitian. Kenapa Allah membuat nyamuk? Diteliti Pak. Akhirnya bisa menemukan penangkal nyamuk, melahirkan obat nyamuk. Dengan penelitiannya obat nyamuk itu, akhirnya dia bisa membuat perusahaan obat nyamuk. Punya karyawan obat nyamuk, akhirnya jadi miliarder. Ini kan teknologi, isyarat kaitannya dengan teknologi. Fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masal. Ada orang yang kufur dan lagi opo. Akhirnya tidak berbuat apa-apa. Yo nggak melakukan penelitian, nggak melakukan observasi, akhirnya ya pancet aja. Bapak Ibu jenengan termasuk yang mana kira-kira ketika membaca Al-Quran? Termasuk kategori orang yang beriman atau tidak kalau dilihat dari sini? Makanya pendidikan Al-Quran itu tidak sekedar membaca dan melafalkan, menghafal, tapi harus meneliti. Syukur-syukur nanti di pondok pesantren ini dikembangkan tidak hanya hafalan Al-Quran, tapi sekaligus meneliti kandungan Al-Quran itu real dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada produk, coba dari santri ini muncul berbagai macam teknologi dari pengamalan ayat Al-Quran gara-garanya masih banyak yang lain. Asam kita triliun sudah banyak rahasia yang terkandung dalam Al-Quran itu yang belum bisa diimplementasikan, direproduksi menjadi sains karena kita sendiri itu lemah, justru yang banyak mengamalkan orang lah. Satu Bu Pak mengamalkan Al-Quran ya? Mendidik anak-anak dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran sanggup ya? Alhamdulillah. Insya Allah ini kok boten semangatnya begitu. Kok boten semangat? Ya. Insya Allah dengan cara pendidikan yang berbasis pada Al-Quran, maka akhlak anak menjadi bagus, akidah akhlak menjadi bagus, keterampilan anak juga menjadi bagus, sehingga menjadi kepribadian yang bagus, dan itulah pemimpin masa depan. Dan itu aset kita, dan itu dijamin oleh Allah dan Rasul menjadi aset. Ada itu idza mata Adam in qata amalu illa min salah. Pertama shadaqatin jariyah, kedua ilmu yang tafa'ubi, yang ketiga awaladin sholihin,
ya anak yang soleh. Bukan anak namanya soleh, tapi anak yang soleh, Bapak Ibu. Ben anakku jadi soleh, ya tidak menjamin. Proses pendidikan harus menjadikan anak itu yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang bagus, imannya kuat, akhlaknya terhadap orang tua, terhadap masyarakat, terhadap juga bagus, keterampilannya juga bagus, sehingga menjadi orang yang terbaik. Ya, mudah-mudahan saya kira cukup sekian. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jam 10 sih mati dah. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna Allahumma asrif anna dan bala'i wal waba wa qina wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani lima ataita wa la muti lima manata wa la radda lima qadaita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.